Woi, lagi santai kawan. Siapa? Mana? Temenin gue yuk. Ngapain? Ambil mobil. Mobil apa? Ada di sana. Sembari ngopi, sembari ngomong proyeknya kemarin. Ayo udah yuk. Ayo gas yuk. Tapi pakai mobil lu ya? Iya, kebetulan dipinjemin juga. Ayo. Yuk. Wih, Ini dia nih. cakep juga ya. VinFast E34. E34, ijo-ijo, Bener. forest green kali ya? Crossover. Tapi lihat deh dari belakang tuh compact ya kan. Jadi memang pas banget nih buat kalau bisa kita warawiri di Jakarta, ya enggak? Dia ada cladding hitamnya Pak ya? Benar. Jadi biar kelihatan ala-ala SUV gitu, dan lihat nih desain dari lampunya gitu kan. Kelihatan modern. Terus kalau lu lihat di depan nih, ini memang benar-benar udah jadi satu nih. Jadi elegan, sporty dan fungsionalnya jadi dapet. Dimana sennya sama lampu utamanya juga malah masuk si Aditnya. Lu malah masuk. Orang lagi ngomong masuk aja. Ya sabar, gue pengen nyobain interiornya. Enak ya, nyaman Bang ya? Nyaman. VinFast VF E34 ya? Ini memang jadi salah satu apa ya, relatif ya buat teman-teman yang mulai mempertimbangkan untuk memiliki EV sebagai mobil kedua, ketiga dan seterusnya, atau mungkin naik kelas dari motor ya, karena memang secara harga dia kompetitif di market saat ini. Kemudian dari sisi body type-nya ini tadi kita lihat SUV, dan di dalamnya juga cukup ya, bisa dibilang ini cukup lapang lah ya Dit ya. Benar-benar. Sama satu hal yang gua highlight ini kekedapan kabinnya Bang. Ya kan? Emang kalau dari kecepatan rendah gitu ya mungkin ada dengung gitu. Tapi itu bagian dari safety. Jadi memang ini bagian dari responsibility pabrikan buat ini kan mobil ini senyap gitu kan. Apalagi kalau jalan-jalan kecil, jalan-jalan gang gitu malam-malam, papasan nggak tahu ada kendaraan dari depan, itu kan bahaya. Iya. Jadi dia ngeset memang ketika speednya di bawah 30. Ini Ini nggak dengung nih kayak gini nih. Ini kan lagi macet ya tuh. Mungkin masuk ya di dalamnya. Ini nggak dengung. Memang nggak nyaman, tapi itu bagian dari safety. Ya. Nah itu udah ada di atas 30 tuh udah hilang dengungnya. Dan beberapa fitur yang menurut gua ini memang udah orientasinya lebih kepada fungsi gitu ya, fungsional kayak tadi blind spot monitoring system ada. Oh iya. Bantu banget ketika kita macet-macetan, mau pindah lajur gitu kan, apakah aman. Ini penting karena ini sebagai mobil nanti pada akhirnya adalah untuk entry level. Jadi fitur itu tuh ngebantu buat berkendara supaya lebih aman, lebih nyaman gitu kan. Sebagai salah satu pilihan alternatif buat mereka yang memang mau ngekat cost operasional. Karena kita tahu ya mungkin di Jabodetabek macet, terus kemudian ada beberapa pembatasan gitu kayak ganjil genap gitu kan. Nah, dengan adanya ini sangat ngebantu. Apalagi namanya EV, dia secara cost operation kalau dalam konteksnya mengisi bahan bakar kalau dibandingkan dari itu jauh lebih murah. Lo ngomong mulu, paham nggak? Paham. Ayo lanjut. Jadi kita mau nyobain nih ngecas karena kebetulan sisa 50%. Jadi kita mau nyobain juga experience-nya ngecas pakai CCS2 yang udah banyak ya di Siap rest area charging ya. Oke, itu enak banget nih, lihat tuh. Handlingnya juga ya stabil tuh. Enaknya di sini ngecasnya nih. Rest area ya kan? Bisa ngecas. Sampai paten. jalan lagi habis ngecas, dan ini hujan deras tapi kedap ya. Surprisingly kedap, bukan kelenteng-kelenteng. Iya. Jadi bener ya, suspensinya enak. Ya. Terus juga tuh kan? nih, lembut dapat gitu kan. Dan ini sebagai mobil yang orang untuk naik kelas gitu ya, buat additional car gitu ya. Ini juga banyak ruang-ruang penyimpanan, kayak ada cup holder di sini ada dua. Di sini juga ada armrestnya bisa di sliding, maju mundur, ada ruang penyimpanan juga, dan audio steering switch control juga lengkap dengan beberapa fungsi-fungsi soal kendaraan, soal navigasi, hiburan, dan informasi peringatan kalau ada amit-amit isu soal kendaraannya. Ini biasanya TMPS-nya sih yang akan muncul gitu kan. Gimana nih? Sampai ini tempat ngehitsnya Cisauk, salah satu Caisuk warlock gua soalnya.
Ya begitulah, itu Pak mobilnya sebelah kanan tuh. Oh, itu apa? VinFast VinFast VF5. VF5. Iya, makanya gue tadi ngangguk-ngangguk. Ya emang gue lagi minjem itu, sama aja. Jadi itu versi bawahnya ini kan ya berarti Versi affordable-nya. Oh, lebih terjangkau lagi ya. Lu mau coba? Langsung ya? Oke, kita aja coba ya. Nah, yang gue suka, ini kan mobil salah satu yang affordable ya, mobil listrik ya. Kenapa gue suka? Karena sebelumnya gue itu adalah pemakai motor gitu. Dan gue adalah keluarga muda. Rasanya cocok aja gitu ketika shifting gitu ke mobil listrik. Dan ada pilihan yang affordable gitu, yang harganya bahkan 218 juta. Benar, dan lebih nyari kepada ya memang EV, practicality-nya, bisa nge-cut budget operasional, dan ini roda 4, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Ya kan, kalau motor kan dulu ya kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan. Udah nggak ada itu lagi. Dan itu tadi daya tempuhnya udah cukup lah untuk warawiri atau sekitar mobilitas harian gitu. Jadi memang ini kayaknya buat VF5 ini dirancang untuk early adapter, lebih early lagi. Early adapter, lebih entry level lagi. Itu dia bahasanya. Ngomongin desain, ini sebenarnya juga termasuk SUV. VinFast bilang ini SUV urban lah. Tuh. Karena di bagian depan juga ada cladding hitamnya, ya kan, di bagian depan, samping, belakang gitu, supaya karakter SUV terpancar. Di depannya juga ada bahasa desain V ala-ala VinFast. Dia pakai lampu halogen juga. Betul. Ada di RL juga. Jadi memang grillnya grill ikonik dia ya, bentuk V gitu ya, nyambung gitu. Dan kalau lihat di dalam sih memang dibikin memang se-clean mungkin. Iya benar. Sesimpel mungkin, memang ya yang dikejar adalah practicality sebuah EV yang siap jadi mobil tempur. Benar. Bebas KG, bebas isi bensin, dijamin murah gitu kan. Kalau gue sih yang ngelihat VinFast nih jadi sebenarnya dari dua mobil yang tadi kita coba, ini jadi salah satu strategi dia buat penetrasi ke market ya harusnya. Jadi memang dia jadi salah satu opsi di mana membuat sebuah EV itu jauh lebih terjangkau lagi, jauh lebih realistis lagi bagi mereka yang mau naik kelas gitu dan nyobain langsung ke EV gitu ya. Kemudian kalau dari gue, ketika nyoba VF5 itu, ini sebenarnya model-model mobil listrik yang terjangkau gitu. Untuk first entry masuk sih ya. Benar. Karena dari segi desain, kemudian kemudahan berkendaranya juga, dari daya tempuhnya yang menurut gue udah cukup lah ya untuk dipakai mobilitas harian. Buat mobilitas harian Jabodetabek area gitu kan, apalagi tadi ya kita tahu lah kalau kita ke Jakarta gitu nyetir bawa mobil tuh ada keterbatasan ganjil genap, ini udah bisa ngelakuin itu. Dan mungkin yang ngecasnya juga bisa fleksibel, bisa di rumah. Bahkan yang salah satu fitur yang memungkinkan kita ketika mobil dipakai itu ready adalah ada salah satu fitur tadi di E34 gue bisa ngeliat di head unit itu kita bisa set ini mobil tiap hari start akan mulai dari jam berapa, kadang-kadang jam 6. Jadi ketika kita nyampe rumah, kita cas, langsung ketika gitu, jam 6 pagi besok hari itu udah siap ready buat dipakai. Jadi memang itu fitur yang salah satu yang menarik gitu ya. Dengan skema berlangganan supaya masyarakat itu fleksibel pilihannya. Mau ngerasa dia owning mobilnya secara keseluruhan, dia bisa pakai yang benar-benar beli putus katakanlah. Terus kemudian kalau memang dia ngerasa worry soal baterai gitu kan, karena memang baterai bagaimanapun menjadi isu utama di mobil listrik gitu kan, itu bisa pakai yang berlangganan. Dan dia juga untuk garansi juga kan cukup panjang ya. Cukup panjang benar. Berapa tahun? 8 tahun ya? 8 tahun dan 10 tahun. Karena masing-masing model beda. Cuma kalau misalnya kita pakai yang langganan baterai, itu kita worry free, Pak. Nah, itu kan jadi salah satu hal yang menarik gitu kan. Dan juga VinFast itu sebenarnya dia juga telah menyiapkan ekosistem kendaraan listrik gitu. Nggak cuma mobil listrik, Pak. Dan motor ternyata kan? Ada motor, ada sepeda listrik, ada e-bus juga gitu. Betul. Apa namanya, di beberapa negara, bahkan di Vietnam gitu. Sampai di sini videonya. Gue Gusti Prayogi dan saya Aditya Niagara harus pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Jadi proyek yang kemarin itu gini nih. Mindahin gunung.